Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Seiba 60 terbaik Indonesia. Nah, di video kali ini aku mau bahas sasis STO sejuta umat. Apaan coba sasis STO sejuta umat? Super tuh lah, gila, keren banget. Dulu, kalau sekarang sasis STO sejuta umat itu MS atau MSL yang pastinya ada suspensinya. Kalau kita mainan Tamiya itu, kita nggak usah sok-sokan lah. Jadi sasis apa yang sering banget dipakai dan juara podium, itu aja udah yang kita pakai. Boleh kita mau pakai sasis lain untuk riset-riset sendiri boleh. Cuman kalau pada saat kejurnas, open race, yang race apa aja lah, pakailah sasis yang pasti aja. Siapa sih yang nggak pingin podium? Pastikan pada pingin podium, pada pingin juara. Nah, jadi kalau bahasanya anak-anak STO itu ATM, amati, tiru, modifikasi, nggak perlu permisi. Nah itulah dia pokoknya yang mau kebanyakan bacot. Jadi di video ini sebenarnya aku mau bahas sasis MSL yang sudah dipotong, dan kalian bisa dapetin sasis MSL yang keren banget kayak gini di Tokopedia-nya Seiba 60. Gimana? Cocok? Kita gaspol! Nah, ini sasis set yang kita beli dari Jepang. Enggak lah, di toko online, toko offline Indonesia juga udah banyak banget. Ini sasis MSL, warnanya biru, nggak perlu dikasih tahu, pasti kalian udah tahu kalau ini warnanya biru. Ini sasis MSL yang bisa kalian dapat di Tokopedia Seiba 60. Ini udah bisa dipasang suspensi. Oke. Jadi kita bongkar dulu aja kali ya, gimana perbedaannya apa aja yang kita dapat. Ini sasis pabrikan, ini sasis pabrikannya Seiba. Gimana, keren nggak? Iya. Keren dong. Kita gaspol dong. Oke, ini aku protolin dulu. Nah, sebelum masuk ke perbedaannya apa aja, aku mau ngasih tahu alat-alat yang aku pakai untuk proses mengoprek sasis MSL standar tadi untuk jadi bisa ada suspensinya. Nah, yang pertama ada tang potong. Aku pakai tang potong dari Tamiya. Terus ada kikir. Ini aku nggak tahu mereknya apa. Yang jelas ini kikir diamond. Harus diamond karena lebih gampang ngegrusnya, lebih cepet ngerapiinnya. Terus ada cutter, aku kalau nggak salah ini mereknya SDI atau apa ya, aku lupa. SDI apa SID. Iya. Nah itulah pokoknya, yang penting cutter kecil. Terus ini di bagian depannya sengaja aku penyotin biar si mata cutter nggak terlalu goyang-goyang, karena kalau goyang-goyang ya pokoknya kita kalau mainan cutter hati-hati, ini barang bisa bikin pingsan aja pokoknya. Terus lanjut ada amplas 1000. Ini amplas 1000 aku pakai untuk finishing bagian-bagian yang menurutku kurang rapi. Terus ada, nah ini aku nggak tahu namanya juga. Ini namanya kalau aku bilangnya pagoda. Udah aku kasih stopper juga biar ukurannya sama nanti 4-4-nya. Ini aku pakai buat buat bikin mangkok dalam nos sama telnya nanti. Terus aku pakai gergaji siluman. Ini tuh gergaji Tamiya, kelihatan kan, Tamiya. Cuman gagangnya Olfa. Nah, ya udah, ini jadi aku sebut aja gergaji siluman. Ini aku pakai buat motong bagian depan sama bagian belakangnya. Terus aku pakai ini Micromod 50E kalau nggak salah dari Proxon. Ini mata potongnya juga Proxon. Terus ada satu lagi amplas ajaib. Ini aku lupa ukurannya berapa. Yang jelas ini nggak terlalu kasar juga nggak terlalu halus biar agak cepet ngegrusnya. Nih
Terus oh ya ada satu lagi lem ya, aku nggak tahu lemnya di mana, lupa, hilang sebentar. Nah lem, oke ini lemnya biasanya yang aku pakai cuman Dextone yang harganya 10 ribuan kalau nggak salah. Biasanya juga bisa pakai Aron, atau kalau lem G atau lem setan lain-lain aku nggak gitu nyaranin karena nanti hasilnya bakal putih-putih kayak gitu. Cuman kalau orang-orang yang udah lama banget main Tamiya terus bisa campur menyampur lem, nah itu mungkin lemnya jauh lebih bagus. Oke mungkin alat-alatnya ini aja. Kita lanjut ke perbedaan sasis standar sama sasis yang udah dioprek-oprek. Oke. Nah jadi kita lihat perbedaannya tuh yang ini. Yang pertama si bagian depan sama bagian belakangnya udah dipotong. Terus yang kedua bagian ini apa namanya tuh tempat baterai udah dilebarin kayak gini, set. Terus yang ketiga itu spacer bawaan sasisnya juga udah dipotong, udah dihalusin, keren banget lah pokoknya ini mah. Terus udah dikasih penguat, ininya udah dikasih penguat, ini juga dikasih penguat bagian yang bolong. Ini kan aslinya tuh kalau dia dipotong nanti ininya bakalan bolong, kalau belum dikasih penguat dia nggak bakalan kuat. Terus apalagi ini udah dibentuk biar bisa jadi ada suspensinya. Terus juga ininya udah dimiringin sedikit, set set. Oke bagian sasis mungkin kalian bisa lihat ini yang standar, ini yang udah dioprek-oprek. Nah kalian bisa bedain, ini belakangnya, ini depannya. Oke mungkin sasis udah kalian bisa bedain. Lanjut ke nose sama tail. Ini nose tail yang belum diapa-apain alias dari pabrik. Nah yang ini yang udah dioprek-oprek. Perbedaannya kita ambil yang depan dulu ya. Nose-nya itu ininya nih belum dipotong. Terus rumah gearnya juga belum dilubangin, ini dipotong. Ini rumah gearnya juga belum dilubangin, ini juga belum dibentuk, bagian dalam sini biar si suspensinya enak juga belum dikurangin. Nah kalau yang ini udah semua nih, jadi bagian ini udah dipotong. Aku motongnya tuh pakai Proxxon MF70. Iya MF70. Sambong amat. Itulah dia. Nah jadi ini udah dipotong pakai MF70. Terus apalagi ini rumah gearnya juga udah dilubangin. Terus suspensinya, rel lubang suspensinya juga udah dibikin miring, kelihatan. Nah ini yang bikin suspensinya enak banget. Terus bagian ininya aku juga lebarin sedikit. Tuh kalian bisa lihat perbedaannya kayak gimana. Ini terus di baliknya tuh ini sama ini ya kan. Oh ya nah satu lagi lupa, satu lagi si ini udah mangkoknya pakai ini namanya apa aku nggak tahu, kalau aku bilangnya pagoda. Udah ada stoppernya, jadi dia ukuran yang ini sama yang ini bakalan sama. Sisanya yang di dalam itu kira-kira 2 mili, jadi lebih kuat ya. Harusnya kalau 1,5 mili sebenarnya bakal lebih enak, cuman karena ini NT biasa 2 mili oke lah. Sama yang belakang juga ini rumah gear. Terus apa lagi nih, ininya juga udah dipotong semua. Oke kalau si bagian nose kalian bisa bandingin perbedaannya kayak gimana, apa aja nih. Oke sekarang bagian tailnya sama, kalian juga bisa lihat bedanya gimana. Oke terus kita lanjut ke bagian gearbox set. Nah ini gearbox setnya. Kalau bagian gearbox setnya tuh si standar bawaan pabrik, bentuknya kayak gini. Nah ini yang udah dioprek, bagian ininya dipotong, bagian ini
potong pakai tang potong. Udah itu doang, terus dihalusin. Terus kancing baterainya juga dioprek sedikit, ini dihilangin. Terus biar si kancingnya lebih lebih kenceng masangnya, ini kalian bakar sedikit terus ditekuk, ini juga dibakar sedikit terus ditekuk. Tuh kelihatan kan? Nah, ini lurus. Yang satunya nih lebih melengkung. Jadi si kancing baterai ini jauh lebih kenceng masangnya. Oke, terus sekarang lanjut kita rakit aja si sasisnya tadi. Gila, berantakan lagi. Boom. Oke, liatin berantakan lagi. Kita rakit lagi ulang nih. Belakang standar bawaan Parbik. Kita rakit dulu yang standar bawaan Parbik. Oke, udah. Terus gearbox set. Gearbox terus ini. Waduh, lupa dong. Nggak apa-apa lah, cobain bisa guys, keras. Oke, pasang gini. Nah, oh ya, tadi kenapa sih bawaan pabrik dia ininya lurus? Karena dia ini ada cantolannya di sini, sedangkan yang ini kan kita udah potong nih cantolannya. Oke, kita lanjut rakit dulu ya nih. Oke, ini kita pasang dengan kebalik, pasang terus kancing baterai jadi kayak gini. Ini punyanya belakang, terus ini punyanya depan. Nah, pasang. Nah, ini bawaan pabrik nggak bisa suspensi. Kerenan yang udah dioprek bisa suspensi nih. Nah, jadi kalian harus perhatiin juga kalau ininya udah lembut kayak gini, tuh lembut kayak gini, dipastikan pasti suspensinya enak banget. Tinggal PR-nya kalian bikin frame yang bagus. Nih, kalau udah kayak gini pasti suspensinya enak. Oke, terus apa lagi? Nah, ini tadi ini aku lebarin sedikit karena ini bagian yang ini aku nggak potong, nggak dipisin. Nah, yang dikalahin yang di nose sama tailnya. Ya, ini yang sering aku pakai sih sejauh ini selama balap-balap di cengres ribuan. Nggak pernah balap-balap di yang kejurnas gitu, nggak pernah. Kita mah cuman pembalap kampung. Jadi udah ya, mungkin kayak gitu aja yang kalian dapetin dari kalau kalian beli yang standar pabrik kayak gini. Kalau beli yang sudah dioprek di Tokopedia Shiba 60 kayak gini. Oke, oh ya, sama kalian tetap dapat dong ininya, masa nggak dapet? Nih tempat dinamo sama tempat dinamo sama ini nih, saklar on off. Tempat dinamo sama saklar on off-nya juga dapat. Yang ini bagian ini yang nggak kepake ini nggak dapet. Jadi ya udah sih, ini juga udah cukup banget buat dipakai balapan, karena yang tadi juga nggak kepake. Track ini sosis yang standar, ini yang udah bisa suspensi. Gila, gimana? Biasa aja kan? Kai. Nah, kayak gitu tadi videonya guys, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang baru banget nemuin video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Tokopedia Instagram Shiba 60. Semoga kalian selalu sehat-sehat di rumah. Boom! Ayo balapan, bye!